Dengan film ini sendiri tanggal 16 September yang akan launching di tanggal 27 untuk para wanita-wanita Indonesia yang ada di sini. Iya. Menurut saya pribadi filmnya bagus banget dan tadi juga banyak orang yang sudah menonton. Aktingnya Acha, baik, itu luar biasa sekali. Awalnya memang kita membuat sebuah film lagi, tapi ketika kita melakukan roadshow, kita melihat bahwa banyak sekali cerita-cerita kisah nyata yang ternyata masih banyak dialami oleh perempuan-perempuan, juga keluarga-keluarga di luar sana yang mirip sekali dengan cerita yang kita angkat di sini. Jadi kita melihat bahwa ini bukan lagi sebuah film, malah mungkin banyak orang-orang yang membutuhkan film ini itu saat ini lagi tidak diperbolehkan di bioskop. Jadi makanya kita sangat membutuhkan bantuan dari semua yang menonton ini untuk bisa memberitakan pesan-pesan yang kita ingin sampaikan di sini kepada mereka, bahwa mereka tidak harus terus hidup di dalam kesunyian, bahwa mereka bisa memecahkan kesunyian, bahwa ada yang sudah ada di luar sana yang bisa membantu mereka. Ada Sapa 129, nomor 129 yang bisa membantu dengan bantuan hukum, bantuan mencari pekerjaan dari kementerian. Juga ada 110, jadi kalau mereka di KDRT itu polisi bisa langsung jemput mereka ke polsek terdekat, cukup telepon 110 aja. Saya udah coba, udah diomelin juga sama orang polisinya karena saya telepon ngetes dan tapi dua angka ini, dua nomor telepon ini itu begitu berguna menurut saya untuk orang-orang yang sedang mengalami ini. Nah tentunya untuk yang bisa ke bioskop, film ini bisa ditonton mulai tanggal 20 Mei. Tapi di luar dari itu, yang saya harap adalah semua teman-teman di sini juga mohon bantuannya untuk bisa menyampaikan pesan yang kita ingin sampaikan ke sebanyak-banyaknya orang, terutama yang mungkin teman-teman sudah tahu sedang mengalami hal ini. Kalau ibu sebagai wanita juga yang nyaksin film ini seperti apa? Waktu bikinnya sih sangat melibatkan perasaan pastinya, karena hasil tidak pernah lari dari kerja keras. Bikinnya aja kita udah bisa rasain gimana sakitnya kalau terkena KDRT. Jadi kalau ngelihat hasilnya ya sangat apa ya, nggak menduga, karena gini, bikin film KDRT itu nggak mudah dengan tema seperti ini. Bisa sangat membosankan, bisa juga jadi kayak seperti dokumenter gitu ya, tapi saya rasa tadi semuanya udah nonton, jadi bisa rasa apakah membosankan atau seperti dokumenter. Tentu para jurnalis ini bisa menilai dan bisa memberitakan betapa film ini jauh dari keduanya. Jadi sangat entertaining, dalam arti kata entertaining, bisa ditonton banyak orang, tapi juga banyak sekali pesan message di dalam. Bu, kalau soal risetnya sejauh mana nih? Risetnya banyak banget ya Pak ya. Jujur saya baru tahu begitu membuat film ini bahwa tidak memberi nafkah kepada istri itu adalah KDRT. Gitu. Jadi mungkin banyak juga dari kita yang nonton yang kita nggak tahu bahwa batasan antara KDRT dengan sabar itu seperti apa sih? Karena sabar, orang selalu bilang bahwa oh istri harus sabar, oh istri akan dapat pahala, oh suaminya akan berubah. Tapi semuanya dengan film ini bisa tergambarkan seperti apa sih yang namanya sabar dan mana yang sebetulnya KDRT. Dari pihak sutradara bagaimana sih menjaga supaya adegan-adegan KDRT itu tidak malah mempromosikan KDRT itu sendiri gitu? Bicara KDRT itu nggak akan lepas dari seperti yang tadi. Seperti yang tadi kita dengar dari Pak David, apa yang kita bikin ini mungkin baru kurang dari setengahnya yang banyak dialami orang. Bisa sampai terjadi pembunuhan, bisa diinjak pakai kaki. Jadi ini sebetulnya masih, kalau KDRT itu masih dibilang masih. So kenapa? Karena kami berkeliling ya, saya keliling ke Medan, ke Tegal, kemana, dan mereka rata-rata KDRT yang kita saksikan ini
belum seperti yang mereka rasakan, apalagi anak-anaknya ya, anak-anaknya itu luar biasa, sangat menderita. Jadi kalau dibilang oh ya ini kita menjual kekerasan, enggak, inilah KDRT, inilah cerminan dari KDRT itu yang begitu, gitu. Bukan oh ya ini film menjual kekerasan, enggak, inilah KDRT. Tapi sebelum pembuatan film ini ada pendampingan dengan psikolog nggak? Pasti ya Pak ya. Sangat Pendampingannya ada. gimana Bu? Kenapa? Pendampingannya gimana? Salah satu yang kita minta itu adalah bahwa gini, intimasi atau adegan KDRT itu sudah disepakati. Jadi bukan main oh ya nanti kamu pukul seperti ini ya Mbak Im, itu enggak. Itu semua udah ada batasannya. Psikolog juga selalu ada. Jadi jangankan itu, waktu kita keliling ke berbagai tempat di daerah itu selalu ada psikolog. Jadi kita bisa lihat efek dari orang-orang yang terkena itu bisa kita lihat langsung. Bu, terkait pemilihan aktornya, kenapa nih akhirnya milihnya Baim Wong sama Acha? Apa itu pilihan pertama atau gimana tuh? Pilihan pertama ya Pak. Ini Acha ya pilihan pertama, karena saya lihat dia backtrack dari dulu, dia method acting. Buat film ini kita perlu orang method acting. Dia yang tahu, oh saya ada karakter ini, gimana saya bisa acting situ. Dan saya juga untuk Baim Wong, very versatile actor kan. Baim Wong di film ini kuat sekali kan. Saya mau orang yang kuat seperti kelihatan yang seperti Baim Wong kan. Kalau dia teriak, kalau dia harus ada takut. Istrinya takut. So kita ketemu Baim Wong dan setelah kita ketemu kita bicara sebelum dia gak mau karena dia juga ada isu-isu. Tapi waktu dia baca skrip dan kita ketemu, kita convince di malam itu dan saya senang sekali dan dua-duanya artis kita hebat dan semua yang di dalam film ini kuat karena mereka. Karena di karakternya semua hidup yang apa kita mau di film ini. Sebenarnya gini, sesuatu yang waktu kita menawarkan mereka, Baim dan Acha itu lagi dalam isu yang cukup polemik rumah tangganya mereka ya, terlebih Baim. Jadi banyak sekali yang bilang ke kami berdua, apakah nanti kalau pakai Baim akan membuat film jadi seperti ini, karena situasinya Baim kan dibilang NPD lah, Baim dibilang KDRT dan sebagainya, tapi dengan film ini Baim membuktikan bahwa dia mampu menerima film ini untuk mengatakan bahwa itu semua tidak betul dan film ini luar biasa gitu. Penegasan aja berarti melalui tayangan itu apakah mencoba menyampaikan kepada para penonton nantinya untuk menjadi korban KDRT atau cewek itu berani speak up seperti yang tadi ada sudah bilang, atau memang pesan-pesannya seperti kepada para lelaki untuk tidak melakukan KDRT terhadap pasangannya, atau apa inti poin pesan yang mau disampaikan lewat tayangan ini? Keduanya yang pasti gini, kita nggak pernah tahu, mungkin si korban yang menonton, mungkin saudaranya yang menonton atau siapapun itu bisa menjadi di dalam film ini kan kelihatan dia harus kemana, apa yang harus dia perbuat gitu. Jadi film ini nggak bisa 100% menyelesaikan semua masalah KDRT, tapi sedikit saja bisa membuat kebaikan untuk korban-korban atau orang-orang yang merasa bahwa orang-orang terdekatnya terkena KDRT. Itu udah sangat luar biasa buat kami sebagai pembuatnya Pak ya, bukan yang kita bilang oh nonton film ini dan kemudian masalah KDRT selesai, enggak, tapi ini adalah triggernya. Setidaknya kita diingatkan kalau ada saudara atau orang terdekat kita atau siapapun, laki-laki entah perempuan yang melakukan atau terkena, tahu dia harus berbuat seperti apa. Terima kasih ya, kita bergantian dengan Mbak Acha dan Terima kasih. Semuanya. Thank you. Terima kasih.